Nah biasanya juga ini kejadian yang aneh-aneh juga ya menurut saya Pak. Karena setiap kejadian ini selalu melibatkan orang tua, yang susahnya orang tua, kalau enggak guru, kalau enggak pendeta, kalau enggak ustadz, kalau enggak habib, apalah ya, orang-orang ya sekelompok tertentu yang baik itu dewasa anak semua yang teman sebaya. Iya, ini kadang-kadang mengecewakan dan ini biasanya terjadi di mana saja. Dan yang sering terjadi ini di sekolah. Di sekolah itu tiba-tiba seorang anak datang ke temannya, dia malah ngejekin. Entah apalah yang membuatnya seperti itu ya, tiba-tiba melantarkan kata kotor gitu kan. Wih kamu beginilah, kamu beginilah. Nah gitu Pak. Jadi ada seorang anak yang menunjukkan kemampuan untuk ngejekin temannya gitu. Bagaimana menurut Bapak nih? Itu masuknya ke apa ya Pak ya? Kalau ngejek begitu. Ngejek. Ya karena mungkin dia merasa dia pernah diperlakukan seperti itu juga. Oh, seperti yang merendahkan harga diri anak itu. Mungkin dia di keluarganya dia sering mengalami bullying ya. Maksudnya dia mengalami cecaran-cecaran, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang merendahkan harkat dan martabat anak. Itu bisa juga dilakukan oleh orang tua secara tidak sadar. Nah itu maaf secara tidak ya, karena memang orang tua terkadang kan tidak tahu kalau perkataan-perkataan itu menyakiti hati anak. Tapi Bapak menyakiti perasaan. Ya, tapi Bapak pernah melihat seorang anak yang diejek gitu? Di mana? Di rumah? Maksudnya selain di mana-mana gitu, selain baik di mana, di sekolah, di cara. Saya juga pelaku korban ya. Pernah jadi dibullying oleh waktu itu gimana ceritanya kok bisa diejek? Ya karena kan fisik saya kan kecil, ya kan. Terus saya non muslim, di lingkungan saya masyarakat mereka muslim seperti itu, saya non muslim. Ya mungkin karena di kampung mereka kurang wawasan atau apa, diejek lantaran beda keyakinan. Bahkan sempat saya diludahi muka saya. Tetapi saya tidak tinggal diam, saya adukan itu sama ibu datang ke sekolah dan datangi orang tuanya. Setelah itu anak itu tidak lagi berani untuk membuli saya. Iya, saya paham. Jadi maksudnya Bapak ini pernah menjadi korban bullying. Dan itu dengan kasus yang berbeda-beda. Memalukan. Mengapa? Karena kan mereka kan keroyokan. Jadi kalau yang namanya bullying itu tidak hanya sendiri, tapi ada teman di situ yang ikut menertawakan, ikut mendukung arogansi salah satu teman. Dan ketika temannya tertawa, temannya memperlakukan seperti itu, si ini tidak akan berhenti, tapi malah semakin semangat untuk melakukannya. Itu ya? Iya. Ayo lakukan, ayo. Iya gini. Tapi semakin tertawa malah dibikin lah. Seperti itu. Nah, itu kasihan banget. Seperti itu, bahkan sampai diludahi muka saya seperti itu. Itu malunya tidak karuan, sakit hatinya tidak karuan seperti itu. Sabar ya Pak. Tapi saya pemberesan karena Tuhan mengajarkan kepada kita kasihlah. Amin. Dan berdoalah bagi mereka. Itu yang membuat saya tidak terkesan. Iya, tidak menjadi pelaku bullying untuk teman-teman. Malah seperti itu. Malah saya baik, malah mengasihi. Wow, luar biasa sekali guys. Oke kawan-kawan begitu ya. Tapi saya punya trik Kak, supaya jangan dibully lagi ketika saya SMP. Jadi saya punya teman yang agak ditakuti ya, kalau dibilang preman lah, tapi sebenarnya bukan preman lah. Gitu. Hanya tinggi besar dia. Terus banyak orang segan sama dia, teman-teman segan sama dia. Tapi dia tahu berterima kasih. Jadi dia bukan tukang bully, hanya memang ditakuti. Nah, setiap kali ada PR atau apa, saya kasih dia jawaban, saya ajari matematikanya segala macam. Dia berterima kasih, bahkan dia bilang seperti nanti kalau ada yang ganggu kamu,
bilang sama saya. Nanti Oh, orang iya. itu biar berurusan dengan saya. Itu Dan teman, tidak ada yang ganggu saya. teman yang melindungi berarti. Teman yang melindungi. Makanya ketika kita merasa kita ini potensi dibully, carilah Teman decking. Iya. Decking teman kita yang Sosok, bisa kita ajak iya. baik. Tapi ya saya dengan teman saya itu tidak terlalu dekat karena kan saya juga menjaga supaya jangan sampai saya terjerumus dengan pergaulan yang lebih parah lagi ya, karena kan rata-rata SMP waktu zaman saya itu ya mereka udah merokok, bolos gitu kan, seperti itu. Ya, saya tidak mau, saya hanya berteman ketika ada di kelas di sekolah. Iya. Dan itu kita tidak terlalu dekat, hanya sekedar saya kasih masukan kalau dia kesulitan dalam pelajaran itu ya. Ya, seperti Aku bingung nih, tapi kayak. dia menjadi teman dekat saya. Iya. Dan ketika saya SMA saya melakukan hal yang sama, malah ada 2 teman saya. Ketika itu kan saya naik sepeda diserempet 2 anak pelajar STM yang bawa motor, kan saya SMA. Dan dia mencerempet saya. Ketika lihat batch saya, dia tanya, kenal nggak sama ini sama ini gitu kan? Oh kenal, itu teman satu kelas saya, teman dekat. Gitu. Dia kayak ketakutan. Ya salam ya buat itu. Tapi benar nggak apa-apa ya kalau misalnya tak bawa ke mana puskesmas gitu. Nggak apa-apa udah. Ya, tahunya memang teman saya ini juga biasa saya kasih apa namanya, kesulitan pelajaran gitu kan. Saya bantu dia. Seperti itu. Jadi begitu ya Bang. Jadi apa namanya, malah teman-teman saya itu bilang kalau kita ada di warung misalnya ya ngerokok gitu, mereka bilang, "Wes, kamu jangan di sini, kamu pergi sana, nanti kamu ikut-ikutan merokok." Gitu ya. Ada teman saya yang seperti itu bilang seperti itu. Nah karena kan memang kan mereka kan ternyata kan peduli gitu ya, meskipun ya dibilang saya sebenarnya potensi dibully kan secara ini bisa saja saya dibully, tapi mereka ada yang teman yang membela. Ada Mereka tahu bahwa saya baik dengan mereka. Jadi ada beberapa teman yang ketika kita baiki, mereka akan lebih baik kepada kita. Berarti biasanya bullying ini terjadi karena Bullying itu ya kasusnya anaknya itu hanya berapa lah, sekian persen seperti itu. Tidak semuanya anak itu tuh nakal itu tukang bully, enggak. Bullying ini dia karena dia sebenarnya seorang pembuli itu sebenarnya pengecut Kak. Dia itu tidak gentle, dia bukan pemberani, makanya dia beraninya sama anak yang lebih lemah. Gitu. Tapi kalau dia kuat, dia pemberani, dia tidak akan tukang bully. Dia nakal ya nakal beneran, dia tawuran gitu kan, bolos sekolah segala macam. Tapi dia tidak akan nakal kepada anak yang nakal sama dia. Dia tidak akan nakal kepada anak yang tidak nakal sama dia. Dia akan membalas ketika temannya nakal, dia akan balas. Tetapi kalau anak itu baik sama dia tidak akan jahat. Itu seperti itu. Tapi kalau tukang bully, mau kita baiki atau apa, terkadang mereka tidak mau. Karena apa? Mereka sudah sakit hati gitu ya. Tapi itu masalah psikologis sebenarnya. Kalau menurut saya ya, kalau menurut psikolog tidak tahu gitu, seperti itu ya. Iya. Tapi mereka punya latar belakang yang pernah dibully, ingin membalas dendam kepada temannya yang lebih lemah. Berarti punya latar belakang yang pengen membuli dan membalas pada orang yang lemah. Makanya kalau kita dibully ya kita harus berani melawan. Ibaratnya kita jangan tunjukkan kita itu lemah. Untuk apa? Melawan. Supaya mereka jangan terus membuli kita. Supaya tidak adanya Iya, karena kan kalau ternyata kok yang orang yang dibully kok ternyata lebih kuat, ya dia tidak akan berani. Seperti itu kan Kak. Karena pada dasarnya tukang bully itu pengecut. Seperti itu Kak. Dia sebenarnya tidak berani. Sebenarnya kalau kita laporkan ke guru, dia dikeluarkan, udah selesai itu. Sebenarnya seperti itu kalau dia sampai membuli kelewatan. Oke, ya. Itu yang paling ditakutkan. Itu yang paling penting. Itu menurut saya Kak. Iya betul ya. Oke kawan-kawan, gimana menurut kawan-kawan semuanya tentang bullying ini? Kolom di komentar nih, komen. Iya.